Pemirsa, apakah Anda masih ingat dengan cakram compact disc atau CD? Media penyimpanan data yang banyak dipakai di tahun 2000-an. Mungkin Anda juga masih ingat bagaimana cara burning CD untuk menyimpan data. Saat itu penggunaan CDR yang hanya sekali bakar atau CDRW yang bisa di-burning berkali-kali sangat populer untuk menyimpan data, misalnya berupa file gambar, audio, atau video. Banyak sekali macam-macam CD yang teknologinya terus ditingkatkan, terutama yang menggunakan optical disc seperti compact disc atau CD, digital video disc atau DVD, dan Blu-ray disc. Nah, yang menarik di Tiongkok, teknologi penyimpanan data yang berbentuk optical disc ini semakin dikembangkan. Dan tahukah Anda, optical disc terbaru yang dikembangkan Tiongkok memiliki kapasitas 1,6 petabyte. Ilustrasinya begini. Kalau 1 terabyte adalah 1000 GB, maka 1 petabyte adalah 1000 terabyte atau 1.000.000 GB. Wow, data sebesar dan sebanyak apa yang akan Anda simpan dalam sekeping cakram berkapasitas seluas itu? Nah pemirsa, di Jurnal Barata kali ini kita akan ulas bagaimana cara Tiongkok meningkatkan kapasitas penyimpanan data optiknya. Dan inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, teknologi penyimpanan data terus berkembang pesat. Semua jenis optical disc yang saya sebutkan pada prolog sebelumnya, terutama CD, merupakan pengembangan dari disc sebelumnya. Satu hal yang membedakan mereka adalah pada kapasitas penyimpanan datanya. CD diketahui memiliki kapasitas hingga 870 MB. DVD memiliki kapasitas 4,7 hingga 17 GB, dan Blu-ray disc memiliki kapasitas hingga 50 GB per keping. Zaman berubah dengan cepat dan teknologi berkembang lebih cepat lagi, sehingga menjadikan alat penyimpanan data berbentuk CD ini semakin ditinggalkan. Teknologi kini beralih dengan penggunaan flash disk yang lebih sederhana dan mudah digunakan, dan bisa menyimpan data lebih banyak. Nah, Tiongkok telah berhasil membuat teknologi berbentuk optical disc yang diklaim dapat menyimpan data yang jauh lebih besar yang mungkin belum pernah terbayangkan, yaitu sebesar 1,6 petabyte. Boleh dong kita bertanya, apa sih petabyte? Dalam unit penyimpanan data, petabyte merupakan kapasitas penyimpanan tertinggi setelah exabyte. 1 exabyte diketahui setara dengan 1024 petabyte. Sementara 1 petabyte sama dengan 1024 terabyte. Sedangkan 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte. Dan begitu seterusnya. Sederhananya, harddisk personal komputer yang banyak digunakan biasanya punya kapasitas harddisk penyimpanan sebesar 1 terabyte. Satu keping optical disc yang baru dikembangkan Tiongkok ini kapasitasnya setara dengan 1024 harddisk. Pertanyaannya, bagaimana bisa penyimpanannya sebesar itu? Nah, disk baru tersebut secara fisik bentuknya terlihat mirip dengan format optical disc seperti disk Blu-ray. Namun karena adanya penerapan nanoteknologi dan arsitektur penumpukan 3 dimensi atau 3D, maka bentuknya sedikit berubah dan kepadatannya pun meningkat 10.000 kali lipat. Artinya, disk yang berukuran DVD tersebut kini dapat menyimpan lebih dari 10.000 kali data disk Blu-ray. Hal ini tentu suatu prestasi yang dapat menghemat ruang penyimpanan dan energi dalam jumlah besar di era big data dan kecerdasan buatan atau AI. Disk baru ini dimungkinkan dapat mengumpulkan data besar setara dengan sekitar 5,8 miliar halaman web yang disimpan dalam perangkat seukuran komputer desktop. Inilah yang membuat para peneliti di Tiongkok memprediksi bahwa disk ini bisa mencapai penyimpanan tingkat exabyte. Namun menurut para peneliti di Tiongkok, saat ini telah terjadi krisis data digital yang paling mendesak untuk diatasi dalam satu kapasitas, sehingga mereka menjanjikan solusi untuk penyimpanan data arsip jangka panjang yang hemat biaya melalui beberapa inovasi, di antaranya yaitu penumpukan 3D dari ratusan lapisan data untuk memperluas kepadatan data optical disc.
Melalui metode ini, para ilmuwan Tiongkok berhasil menciptakan arsitektur 3 dimensi untuk menyimpan data di ratusan lapisan, sehingga kapasitas penyimpanan data optik dapat meningkat hingga mencapai tingkat petabyte untuk pertama kalinya dalam sejarah. Makanya, disk ini dapat menyimpan 24 kali lebih banyak data dari disk biasa, sehingga menjadikannya sebagai cakram tercanggih saat ini. Keunggulan dan manfaat dari disk baru ini sangat banyak, seperti meminimalisir kebutuhan akan migrasi data yang biasanya melalui proses rumit yang dilakukan oleh pusat data setiap 3 hingga 10 tahun. Akibatnya, data berisiko mengalami kerusakan atau kehilangan. Disk baru ini juga akan menyediakan penyimpanan data yang lebih hemat energi, yang mana energi biasanya hanya diperlukan saat data ditulis atau dibaca saja, tapi tidak diperlukan saat menyimpan data. Hal itu karena adanya sifat bawaan dari disk itu sendiri. Disk ini juga diketahui sangat stabil sehingga nyaris tidak ada persyaratan penyimpanan khusus. Disk baru ini diperkirakan akan bertahan 50 hingga 100 tahun. Tidak seperti hard disk drive yang mengharuskan data dipindahkan ke perangkat baru setiap 5 atau 10 tahun sekali. Disk ini kedepannya juga akan memungkinkan individu dan keluarga untuk membuat database mereka sendiri, sehingga keluarga dapat menggunakan disk ini untuk menyimpan foto, video, dan dokumen dalam jumlah besar dibandingkan menyimpannya di banyak disk drive eksternal yang terpisah. Meskipun alur kerja produksi disk baru ini kompatibel dengan teknologi DVD yang sudah ada, para ilmuwan di Tiongkok akan terus meningkatkan kecepatan dan mengurangi energi yang dibutuhkan untuk menulis dan membaca data dari disk. Mereka juga akan berupaya agar perangkat untuk membaca atau mengakses data pada disk bisa lebih terjangkau dengan harapan disk tersebut dapat tersedia secara komersial dalam waktu dekat. Selain itu, disk ini juga diharapkan akan membantu mencegah keretakan data yang terjadi di beberapa tingkatan. Dengan demikian, sangat mungkin untuk membangun pusat data tingkat exabyte di dalam ruangan, alih-alih ruang seukuran stadion dengan cara menumpuk 1000 disk skala nano tingkat petabyte bersama-sama, sehingga menghasilkan sejumlah besar pusat data exabyte yang hemat biaya. Oleh karena itu, kedepannya bukan tidak mungkin bagi Tiongkok akan kembali melakukan terobosan baru dalam teknologi ini, dengan terus meningkatkan kapasitas penyimpanan hingga mencapai tingkat exabyte, bahkan mungkin mencapai tingkat zettabyte yang setara dengan 1 triliun gigabyte. Adalah penting untuk memahami bahwa sementara kapasitas seperti petabyte atau exabyte mungkin terdengar luar biasa, realitasnya adalah bahwa banyak perusahaan besar dan penyedia layanan cloud saat ini memang mengelola dan memproses data dalam skala petabyte atau bahkan exabyte. Dengan pertumbuhan big data dan kebutuhan untuk analisis data yang lebih mendalam, kapasitas penyimpanan yang besar ini menjadi semakin penting. Sebagaimana yang telah diproyeksikan oleh penyedia intelijen pasar global di International Data Corporation, bahwa volume data global akan mencapai 175 zettabyte pada tahun 2025. Nah pemirsa, itulah tadi Jurnal Barata kali ini, semoga bermanfaat. Saya Endro dan tim redaksi Barata Online mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.